Saya mau bertanya dulu sebelum kita mau mulai ibadah, seberapa banyak kita yang sudah terberkati dari hari Minggu sampai sekarang? Boleh lambaikan tangan kita dua-duanya, Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari pada saat ini kita mau bawa pujian kita, syukur kita bagi Tuhan. Kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, amin. Mari bersama kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah pujian dan syukur kami Tuhan kami bawa kepadamu dengan kerendahan hati kami. Haleluya Yesus. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama kita pujikan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi kita mau pujikan. Pujian dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ini hati kami Bapa. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan hidup kami berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari bersama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu dan katakan Pujian dan syukur mari bawa kepada Tuhan. ku bawa
semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dari kemuliaan-Mu. Ku tahu Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Dengan segenap hati kita katakan, kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau menciptakan kami Tuhan, ciptakanku dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku Bapa, segenap hidupku bersembahkan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pujian syukur kami bawa kepada-Mu Bapa. Kau bersyukur, Engkau baik Tuhan, sangat baik Bapa. Kasih-Mu besar, melimpah bagi kami. Kaulah perlindungan kami, Kaulah penyelamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Syukur kami naikkan padamu dengan kerendahan hati kami. Sebab Kau Bapa yang layak Tuhan, Kau Bapa yang layak disembah. Haleluya Yesus, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Beberapa hari ini kami diingatkan sebesar kasih-Mu bagi hidup kami tidak pernah berhenti dalam hidup kami Bapa. Jadikan kami Tuhan, hidup kami untuk menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami
persembahkan hidup kami, karena kami tahu hidup kami adalah milik-Mu Bapa. Mari bersama kita dengan sungguh-sungguh lebih lagi mujikan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari berseru kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bapa, ku tahu Tuhan, kami bersyukur Bapa, Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Adakah hatimu percaya bahwa hidup kita sangatlah berharga di mata Tuhan? Jika burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan boleh memiliki dan memeliharanya. Pastikan bahwa hidup saudara dan saya lebih daripada burung di udara dan rumput yang ada di padang. Jangan kau katakan, aku percaya, aku punya Tuhan yang sangat baik. Dan kebaikan Tuhan itu yang membuat kita sampai hari ini hidup dan mempercayakan iman dan pengharapan kita kepadanya. Mari letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, terima kasih Tuhan. Hari ini Kau anugerahkan hidup dan kehidupan yang luar biasa. Sepanjang malam Tuhan memberkati, dan beberapa waktu kami ada di tempat ini, sungguh kami diingatkan akan kebaikan Tuhan. Layak dan patut jika kami boleh persembahkan hidup kami, memberi hati, segala pikiran, perasaan dan kehendak kami kepada Tuhan, menjadi sesuatu yang patut dan layak. Dan biarlah kami mau berkata, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami akan menjadikan Tuhan yang utama dan terutama dalam hidup kami. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Honggo Effendi dan saudara kami yang boleh mendampingi ada di tengah kami. Biarlah Tuhan, sesi ini akan menjadi sesi yang sungguh mendatangkan berkat. Untuk itu kami berdoa di dalam nama Yesus, jadikan tanah hati kami tanah yang baik agar benih firman yang ditabur itu akan tumbuh dan hidup dan berbuah. Dan biar sepanjang pagi hingga siang ini, sukacita kami menjadi lengkap sebelum kami meninggalkan tempat ini. Biar damai dan sukacita itu memenuhi kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sesi pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus yang siap diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya. Ini disuruh duduk tapi saya pengennya berdiri itu. Soalnya saya melihat mukanya ini pada riang-riang semua karena habis tidur, bangun, senam, udah semangat lagi, amin. Yuk mari kita bersama bangkit berdiri lagi Bapak Ibu. Kita mau pemanasan dulu biar lebih semangat. Ini saya lihat gak ada jiwa tuanya ya, semuanya muda di sini kelihatannya. Amin, haleluya. Sebelum kita mau memuji Tuhan, kemarin udah ada salam satu kasih ya. Nah sekarang saya mau mengajarkan lagi Bapak Ibu. Kita percaya di tengah-tengah kita tidak ada iblis, amin. Hanya ada Tuhan Yesus, amin. Saya mau kasih tahu
Bapak Ibu ada gerakan. Yesus, yes gitu ya Bu. Bapak Ibu tahu ada? Tahu? Tuhan Yesus, yes. Iblis, no. Tapi ini lebih hebat lagi. Gini gerakannya. Yesus, yes. Nah pantatnya rada diginiin Bapak Ibu. Jadi jangan gini aja tapi rada gini ya Bu, Bapak Ibu. Siap? Yesus, yes. Iblis, kalahlah ya. Sampai bawah, kalahlah ya. Oke siap Bapak Ibu? Siap, dicoba dulu. Yesus, yes. Kurang ke samping. Coba sampai ke samping ya. Yesus, yes. Iblis, kalahlah ya. Nah lebih hebat lagi. 1, 2, 3. Yesus, yes. Yesus, yes. Iblis, kalahlah ya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Mari bersama kita memuji nama Tuhan. Besarkan namanya, tinggikan namanya. Haleluya. Mari penari bersama, kita mau memuji nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Sekali lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan kita ajaib, amin. Mari katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, oh, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Amin. Pujilah Dia. Bisa lebih keras lagi Bapak, Ibu. Amin. Tiada terkira. Haleluya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah nama. Lebih lagi menari buat Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji nama Tuhan. Kita percaya punya Tuhan yang besar, amin. Kita sepakat Tuhan kita tidak hanya segini, tapi segini. Jadi saya minta tolong boleh berikan kanan kiri ada jedanya, jadi tidak tertabrak. Boleh direntangkan tangannya ke samping kanan kiri, boleh rada ke sini biar tidak tertabrak. Kita mau menggambarkan besar-besar apa Tuhan kita ya. Tuhan Yesus di tengah kita. Sebesar apa? Besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita. Siap-siap. Besar, besar. Dari bawah. Besar. Lagi. Besar.
besar. Haleluya. Tuhan Yesus di tengah kita. Apa? Besar. Sangat besar. Dia senangkan dan girangkan dengan haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar. Sebesar apa? Besar. Kurang besar. Besar. Nah, saya mau lihat apakah yang kiri kalah dengan yang kanan, apa yang kanan kalah dengan yang kiri. Jadi kayak saya mau ngetes yang kanan dulu, kanan saya ya. Kita mau coba tes dulu besarnya sebesar apa ya. Tuhan Yesus di tengah, yang keras. Kurang besar, senangkan dan girangkan dengan suka. Amin. Dia dan bersuka. Amin. Tuhan di tengah. Coba digambarkan besarnya sebesar apa? Kurang besar, kurang besar, kurang besar sampai bawah. Haleluya. Haleluya. Lanjut. Besar. Sebesar apa? Kurang besar. Kurang besar. Sampai bawah. Sampai bawah. Sama-sama. Besar. Besar. Sekali lagi katakan besar. Besar. Lebih lagi katakan besar. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mau mendengarkan paduan suara yang kemarin sudah satu lagu, sekarang mau tambah lagu katanya ya. Mari kita sambut paduan suara JKI Bethesda, boleh mempersiapkan diri. Ya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya paduan suara ini semuanya dapat terberkati. Kita semua yang mendengarkan dapat sukacita dari lagu persembahan ini. Haleluya. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita datang di hadirat Tuhan bersama keluarga kita. Kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan setia sampai akhir hayat kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dengan bersehati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, untuk mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Mari kita akan bangkit berdiri bersama dan katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Katakan, bersama keluarga kami Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sama keluargaku bersama, kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi Kami Engkau segalanya. Mari sama-sama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Masuk hadirat-Nya, sujud menyembah di hadapan tatanya yang kudus. Kami merindukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bahwasanya kasih setia-Mu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sikina lama-lama ya siaka lama ya mu, sekene lama-lama lamu, sekena lama-lama, sekena lama-lama. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Lama-lama ya sikikan lama ya lamu. Haleluya. Sikikan lama. Sikikan lama. Jamah kami Roh Kudus, Engkau pajak tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Sikinakur ya lama sikalamu. Haleluya. Sekala lama ya Bu. Sekala lama. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Kalau kami punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Amen. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Ya. Kami rasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami. Kami rasakan kasih dan kuasa-Mu menjamah setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Dan jika sebentar firman-Mu disampaikan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus. Sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa memulihkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kami. Firman-Mu berkuasa membebaskan kami. Firman-Mu berkuasa memberikan pertolongan, jalan keluar, mukjizat, kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu sementara firman-Mu disampaikan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Haleluya. Yesus Kristus. Terima kasih untuk tim musik pujian yang memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, untuk pertama kalinya saya boleh melayani di JKI Bethesda Ungaran, terkhusus di retret keluarga pada pagi hari ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Didik, Bapak Didik Nathanael ya atas kesempatan dan juga seluruh staf penggembalaan yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, ini untuk pertama kalinya ya, masih banyak yang belum mengenal saya tentunya. Betul ya? Ya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Honggo Effendi. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 4. Tolong jangan dibalik ya. Ya, anak saya 4. Saya melayani sebagai seorang gembala sidang di Kota Solo ya, di JKI Pondok Daud ya. Itu gereja kami yang kami rintis sejak tahun 2005. Ya, tahun ini memasuki tahun ke-18 penggembalaan kami Pak Didik ya. Ya, itu sekilas perkenalan saya. Ya, salam hangat dari jemaat JKI Pondok Daud dari Solo untuk jemaat
GKI Bethesda. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya rindu sampaikan kepada firman Tuhan tentang pemulihan keluarga. Bagaimana keluarga Kristen bisa menjadi keluarga yang dipulihkan, keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita akan buka satu ayat di dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Maleakhi pasal yang keempat, ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Pak Haryo akan bacakan untuk kita semua. Ya, saya datang bersama dengan Pak Haryo, beliau juga staf gembala kami, beliau juga seorang pemain drummer, juga pengkhotbah, ya. Sudah sekian belas tahun melayani bersama-sama dengan kami. Ya, silakan Pak Haryo. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, amin. Ini janji Tuhan, ini yang disampaikan firman Tuhan melalui kitab Maleakhi. Bahwa Tuhan berjanji ya akan mengutus Nabi Elia. Ya, tentunya bukan Nabi Elia yang dulu, tetapi roh kuasa Elia datang menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, artinya pesan ini disampaikan kepada kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup pada akhir zaman. Ya, hidup saat kedatangan Tuhan Yesus sangat singkat, sudah di ambang pintu. Ya, dan firman Tuhan katakan ayat ke-6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, di sini jelas firman Tuhan katakan bahwa Tuhan melalui hambanya akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Ini bicara tentang pemulihan keluarga, amin. Ini berbicara tentang restorasi keluarga. Ya, itu janji Tuhan pada akhir zaman. Tuhan rindu bahwa keluarga Kristen menjadi keluarga yang dipulihkan Tuhan, menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kita harus mengerti, ya. Iblis juga tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Hari-hari ini iblis sedang bekerja dengan dahsyat untuk apa? Untuk memecah belah keluarga Kristen, untuk menghancurkan keluarga orang-orang percaya. Sebab iblis tahu kalau keluarga Kristen itu hancur, berantakan, tercerai-berai, maka dengan sendiri secara otomatis gereja juga akan hancur. Kenapa? Sebab keluarga ini merupakan bagian terkecil dalam sebuah gereja. Amin. Ya. Gereja adalah sekumpulan orang-orang percaya. Ya. Kalau keluarga Kristen dihancurkan, mereka tercerai-berai, maka gereja Tuhan juga akan hancur. Oleh sebab itu, iblis bekerja dengan keras, dan saya kira percaya Roh Kudus juga bekerja dengan luar biasa hari-hari ini untuk memulihkan keluarga Kristen. Ada 4 poin yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama ya, mujizat Tuhan Yesus yang pertama bicara soal pemulihan keluarga. Ya, kita akan buka dalam Yohanes pasal 2 ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, amin.
Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali dilakukan adalah ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat mengubahkan air tawar menjadi anggur di pernikahan Kana. Ya, ini mujizat Tuhan yang pertama. Berbicara tentang pemulihan keluarga. Ya, di pesta itu ya para pemimpin pesta kehabisan anggur. Maka Ibu Yesus meminta untuk Tuhan Yesus mengadakan mujizat ya agar tersedia anggur yang cukup bagi para tamu-tamu tersebut. Dan Tuhan buat mujizat yang sangat luar biasa. Air dalam tempayan yang biasa dipakai untuk mencuci kaki ya, itu diubahkan menjadi anggur yang manis. Ya, bahkan ketika itu diberikan kepada sang pemimpin pesta ya, dia mengatakan, "Loh, ini anggur yang terbaik. Anggur yang sangat luar biasa, kok baru kali ini muncul ya." Nggak tahu sang pemimpin pesta bahwa itu awalnya adalah air tawar yang biasa. Nah, saudara perhatikan, air tawar menjadi anggur yang manis. Ini bicara tentang pemulihan keluarga. Ya. Ketika orang menikah 1-2 tahun, mungkin wah cintanya masih menggebu-gebu. Ya, masih ada anggur yang manis di dalam hati antara suami dan istri. Tetapi bagaimana ketika pernikahan itu usianya sudah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Apakah masih ada anggur yang manis di antara suami dan istri? Atau jangan-jangan ya di dalam keluarga tersebut sudah tidak ada lagi anggur yang manis. Yang ada hanyalah hati yang tawar. Nggak ada lagi kasih, nggak ada lagi cinta di antara suami dan istri. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Tuhan berjanji, Tuhan sanggup mengubahkan air tawar menjadi anggur yang manis. Tuhan sanggup mengubahkan keluarga-keluarga yang sudah tawar hatinya, suami istri yang sudah tidak ada lagi greget lagi cinta kepada suami maupun istri. Ya, Tuhan ubahkan air tawar itu menjadi anggur yang manis. Hati yang tawar itu Tuhan ubahkan menjadi anggur cinta yang manis. Hari-hari ini ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang cerai. Ya. Sebagian lagi ada banyak kelihatan keluarga-keluarga Kristen tampak luarnya harmonis, tampak luarnya bahagia. Tetapi ketika melihat ke dalam, ternyata sudah ada benih-benih perpecahan di dalam keluarga tersebut. Ya. Di luar mereka tampak suami istri itu sangat mesra. Tapi ketika pulang rumah, ya, ternyata sudah tidak bicara selama 3 minggu. Ya. Kelihatan tampak luar, kelihatan menjadi keluarga suami istri, pasangan yang harmonis, yang romantis, yang mesra. Tetapi di dalamnya ketika sampai rumah ternyata sudah pisah ranjang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, poin pertama yang bisa kita pelajari agar keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Saat ketika anggur manis itu sudah tidak ada lagi di dalam hati antara pasangan suami istri, ya, cintanya sudah menjadi tawar, maka kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dan minta kepada Tuhan untuk mengubahkan hati yang tawar itu menjadi anggur cinta yang manis, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Poin yang pertama. Poin yang kedua, jangan mencemari ranjang pengantinmu. Kalau kita rindu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, jangan mencemari ranjang pengantinmu. Kita akan buka dalam Amsal pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Amsal pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, dapatkah orang membawa api dalam gelembung bajunya dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Nah,
Poin kedua yang bisa kita pelajari, jangan mencemari ranjang pengantinmu. Jangan berselingkuh, jangan berzina. Itu yang Tuhan ajarkan. Sebab firman Tuhan katakan, ayat 29 saya baca, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ya, saudara perhatikan baik-baik, jangan sampai terjadi perzinahan, perselingkuhan di dalam keluarga kita. Jangan biarkan ada pil, pria idaman lain, will, wanita idaman lain di dalam keluarga kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa menghampiri istri sesamanya, pasti akan terkena hukuman. Dan ini juga berlaku untuk sebaliknya. Istri yang menghampiri suami orang lain akan terkena hukuman. Ya. Dan keluarga-keluarga yang mengalami memiliki selingkuh, will dan bill, dipastikan keluarga itu akan hancur, lambat laun akan hancur. Ya. Oleh sebab itu kita perlu menjaga kekudusan. Ya. Nah, kita melihat sebuah contoh di dalam Alkitab. Daud adalah seorang raja yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Betul? Amin. Daud adalah raja yang selalu mengalami kemenangan dalam setiap peperangan. Sebab roh Tuhan menyertai Daud. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Daud adalah raja yang terbesar di sepanjang sejarah bangsa Israel. Ya, tidak ada raja lain yang lebih besar daripada Raja Daud. Tetapi sekalipun Daud ini menjadi raja yang dahsyat, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Tetapi kalau kita melihat, kalau sudah bisa nanti baca ya di dalam 2 Samuel ya, banyak satu raja-raja di sana bisa kita melihat bahwa keluarga Raja Daud, anak-anaknya itu amburadul. Ya. Sekalipun Daud dipakai Tuhan secara luar biasa, bahkan sekalipun Daud ini memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Bahkan dikatakan oleh satu ayat kebenaran firman Tuhan, bahwa Daud ini mengerti detak jantungnya Tuhan. David is a man whose heart beats to my heart, kata Tuhan. Ya, Daud adalah seorang yang jantungnya berdetak kepada jantungnya Tuhan. Saking dekatnya hubungan antara Tuhan dengan Daud, sehingga Daud bisa merasakan detak jantung Tuhan. Bahkan Tuhan juga bisa merasakan detak jantung Daud. Tetapi mengapa anak-anak Raja Daud amburadul tidak karu-karuan? Contoh, Amnon ya, mencintai Tamar. Ya, saudara satu ayah beda istri. Tamar seorang gadis yang sangat cantik. Saking cintanya sampai akhirnya Amnon stres. Lalu dia diberikan nasihat oleh seorang sahabatnya, ya tentunya nasihat yang buruk. Ya. Lalu pada akhirnya dilakukan. Amnon berhasil menjebak agar Tamar bisa masuk di dalam kamarnya Amnon. Dan ketika Tamar berada di kamarnya Amnon, apa yang terjadi? Tamar diperkosa oleh Amnon. Dan setelah diperkosa bukannya dia bertanggung jawab untuk menikahi Tamar, tetapi ditolak. Ya, dibuang begitu saja ya oleh Amnon. Absalom, kakak daripada Tamar, tahu akan hal itu. Dia dendam dengan Amnon. Tetapi Absalom pintar, dia tidak langsung melakukan apa-apa. Dia tunggu timing yang tepat, waktu yang tepat. Ya, beberapa tahun kemudian punya saat yang tepat, punya kesempatan, ya, maka Amnon dibunuh oleh Absalom. Lalu begitu Raja Daud tahu, Absalom melarikan diri. Ya. Kemudian beberapa tahun kemudian Absalom kembali, ya, kembali kepada Raja Daud dan Raja Daud sudah memaafkan. Ya, tetapi diam-diam Absalom ini menyusun kekuatan, menyusun pasukan untuk apa? Untuk mengkudeta Raja Daud. Ya, bahkan setelah kudeta itu hampir saja nyawa Daud melayang. Ya, oleh karena Absalom sudah menguasai para tentara. Nah, kita akan buka, kita lihat contohnya satu apa yang dilakukan Absalom. Ya, dalam 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-22. 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata,
Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayah di depan mata seluruh Israel. Ya. Apa yang dilakukan Absalom itu betul-betul satu perjinan yang sangat luar biasa. Ya, ya, di kemah membangun beberapa kemah. Ya, lalu Absalom meniduri istri-istri ayah-ayahnya di depan mata seluruh rakyat bangsa Israel. Ya, mencoba mempermalukan. Ya, kita bisa melihat anak-anak Raja Daud semuanya amburadul, tidak karu-karuan. Kenapa bisa terjadi? Ya. Beberapa orang berkata, ya Daud itu adalah seorang raja yang hebat, tetapi bukan seorang ayah yang baik. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalaupun seseorang dipakai Tuhan secara luar biasa, mungkin Daud tidak punya banyak waktu untuk mendidik anak-anaknya. Saya yakin dan percaya ada anugerah Tuhan bagi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Ya. Ada anugerah. Ya. Hanya lantaran karena nggak bisa menjadi ayah yang baik, bukan berarti Tuhan akan membiarkan anak-anaknya tidak karu-karuan seperti itu. Tetapi kenapa? Anak-anak Daud mengalami perbuatan yang sangat mempermalukan Daud. Ya. Satu perkara, karena Daud berzina dengan Batsheba. Itu kesalahan Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Daud, ya, Daud menuai sesuatu yang buruk. Anak-anaknya menjadi tidak karu-karuan karena Daud berzina dengan Batsheba. Orang yang berzina sama halnya orang yang mengizinkan roh zina itu masuk dalam keluarganya. Ya, coba kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, aku tidak tahu atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini di sini ingin menjelaskan, ya. Firman Tuhan katakan, ya, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita mengikatkan dirinya kita kepada Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Sebaliknya kalau kita mengikatkan diri kita kepada wanita cabul, wanita tunasusila, maka kita akan satu roh. Artinya apa? Terjadi transfer spirit. Ya. Ketika seorang pria menghampiri seorang wanita tunasusila pelacur, ya, melakukan hubungan seks, ya, maka roh-roh yang tidak karu-karuan itu akan tertransfer dalam kehidupan bapak tersebut, akan masuk. Dan ketika bapak itu pulang ke rumah, dia akan membawa pulang roh zina masuk dalam keluarganya. Ya. Saya ulangi, ketika seorang pria berzina dengan wanita pelacur, akan terjadi transfer spirit, roh zina akan masuk ke dalam bapak tersebut, dan ketika pria tersebut, suami itu pulang ke rumah, dia akan mentransferkan roh zina itu kepada istri, kepada anak-anaknya. Sehingga pepatah Jawa mengatakan, ya, kalau ada bapak-bapak yang mau berselingkuh berzina, ya, ada satu perkataan, leng-leng, duwe anak wedok, ya, sering kita dengarkan, ya, seperti itu. Ling-ling, dua anak wedok, ya. Tetapi peribahasa ini kurang lengkap. Bukan cuma anak wedok, bukan cuma anak perempuan, anak laki pun juga bisa tertransfer roh zina, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan berzina, jangan cemari ranjang pengantinmu. Sebab ketika engkau berzina dengan wanita di luar sana, sama halnya engkau membukakan pintu bagi roh zina. Silakan masuk roh zina, hancurkan istriku, hancurkan anak-anakku.
Saya punya seorang teman, ya, teman baik. Ketika usia muda, ya, di bawah 20 tahun ya waktu itu, ya. Saya tentu saja belum mengenal Tuhan secara pribadi, ya, masih hidup di dalam dosa. Saya kenal teman saya, ya, seorang pria, laki-laki, ya. Dia laki-laki yang normal, ya. Bahkan waktu itu dia bisa melakukan hubungan seks dengan pacar-pacarnya, ya, secara normal. Ya. Terus kami tidak berjumpa, ya. Saya kuliah, ya. Dia juga kuliah. 10 tahun kemudian, sekitar usia 30-an tahun, kami berjumpa lagi, ya. Waktu itu saya sudah menikah, ya. Tetapi teman saya belum menikah, padahal lebih tua dari saya. Nah, tiap kali saya kenalkan dengan kenalan saya seorang perempuan, saya kenalkan untuk bisa menjadi pacarnya, ya, selalu ditolak. Ditolak. Kadang-kadang saya berpikir, kayak bagus-bagus wae lho. Dikenalkan banyak perempuan yang saya kenalkan, enggak ada yang mau. Bukan tipe saya. Saya enggak cinta dan sebagainya. Padahal yang saya perkenalkan cukup cantik, ya. Ditolak semuanya, ya. Selidik. Akhirnya saya mengetahui, rupanya teman saya ini sudah menjadi seorang homoseksual, menjadi seorang gay. Saya kaget luar biasa. Kenapa? Dia tidak dilahirkan sebagai seorang homoseksual, dia tidak dilahirkan sebagai seorang gay, dia normal, laki-laki sejati, karena pernah melakukan hubungan seks dengan wanita. Apa yang terjadi? Selidik. Dia punya seorang ibu, ya, yang sudah janda, ya, Kristen, tetapi suka berzina. Dan itu rupanya membuat transfer spirit. Apa yang dilakukan berzina dilakukan oleh ibunya itu transfer kepada anak-anaknya. Dan akhirnya teman saya menjadi seorang homoseksual. Sampai hari ini tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya mau ingatkan, setiap perintah-perintah Tuhan, ya, itu baik untuk kita. Amin. Firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita itu ada untuk kebaikan kita. Sehingga firman Tuhan katakan jangan berzina, jangan berselingkuh. Sebab ketika engkau berselingkuh, engkau berzina, engkau membawa roh zina masuk dalam keluargamu. Dan roh zina itu akan menghancurkan keluarga. Saya banyak melihat hal tersebut terjadi. Ya. Orang tuanya selingkuh. Ya. Anaknya ada yang jadi lesbian. Anaknya ada yang menjadi hyperseks. Ya. Sehingga dengan siapapun juga mau. Karena setiap hari harus melakukan, ini seorang wanita, setiap hari harus melakukan hubungan seks. Kalau enggak kepalanya sakit. Ya. Karena apa? Karena punya orang tua yang hidup dalam dosa, yang mentransferkan spirit kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, ya, poin kedua, ya, jangan berzina. Jangan mencemari ranjang pengantinmu, ya. Kalau engkau hidupmu, keluargamu ingin dipulihkan oleh Tuhan, keluargamu rindu diberkati menjadi keluarga yang berbahagia, jangan berzina. Ya. Yang kedua, yang ketiga, cepat saja. Istri menjadi pohon anggur dalam rumah. Kita akan buka dalam Mazmur pasal 128 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 128 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebaikan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu
damai sejahtera atas Israel. Amin. Poin ketiga yang bisa kita pelajari agar keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan, istri menjadi pohon anggur dalam rumah. Ya, tugas suami dengan tugas istri itu berbeda. Tugas suami tercatat dalam ayat yang pertama, berbagailah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya. Lalu disambung ayat keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tugas suami menjadi orang yang takut akan Tuhan dan bekerja, mencari nafkah, ya, memberikan penghasilan bagi keluarganya, mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan di dalam keluarganya. Seorang bapak akan bekerja, akan pergi keluar untuk menghasilkan makanannya sendiri, ya. Nah, seorang istri menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Itu tugas seorang istri, yaitu apa? Merawat, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Ya, tugas seorang istri, ya, mempersiapkan makanan bagi anak-anak, bagi suaminya, menjadi pohon anggur di dalam keluarganya. Seorang istri harus seperti orang katakan Amsal, istri yang cakap, ya. Ada istri yang bijaksana, istri yang melakukan semua tugas-tugasnya dengan baik, ya. Kalau istri suka ngomel, suka marah-marah, suka menggosip, ya, maka keluarga tidak bisa dipulihkan, ya. Tugas istri adalah menjadi pohon anggur di tengah-tengah keluarganya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, membina sebuah hubungan suami istri itu tidak mudah. Ya. Saya punya seorang teman, lebih senior dari saya. Ya. Dia pacaran dengan istrinya itu sejak kelas 1 SMA. 1 SMA sudah pacaran, lalu akhirnya menikah. Ya. Menikah sampai puluhan tahun, punya anak-anak, bahkan sampai semua anak-anaknya itu menikah, punya cucu. Jadi usianya mungkin sudah 60-an tahun, ya, sudah sampai punya cucu, semua anaknya sudah menikah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah semua anak-anaknya menikah, ya, suami istri ini bercerai. Coba saudara bayangkan, pacaran dari sejak SMA, ya, dilanjut pernikahan, menikah sampai puluhan tahun, punya anak, bahkan sampai anak-anaknya menikah semuanya, berkeluarga, punya cucu. Ya. Justru di hari tuanya cerai. Karena ada Will, wanita idaman yang lain. Bisa saudara bayangkan, menikah puluhan tahun bukan berarti tidak bisa dihancurkan oleh iblis. Kita harus waspada senantiasa. Ya. Sekalipun kita sudah menikah puluhan tahun, kita harus tetap menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Istri akan menjadi pohon anggur di dalam rumah kita, sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga. Yang keempat, ya, poin yang terakhir adalah, ya, banyak orang berpikir bahwa dirinya salah nikah. Ya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa salah nikah? Tidak usah angkat tangan, nanti malah ribut dengan suami dan istrinya. Ya. Banyak orang berkata, ya, saya banyak mendengar setiap kali mengkonselingi keluarga-keluarga, ya, Pak, saya ini salah menikah, Pak, menikah dengan orang yang salah. Karena dulu belum percaya kepada Tuhan Yesus, menikah begitu saja, tanpa berdoa, tanpa tanya kepada Tuhan, menikah. Sekarang saya menyesal punya suami seperti itu, saya menyesal punya istri seperti itu. Ya. Yang lain berkata, Pak, saya salah menikah, Pak. Ya, ternyata suami saya, aduh, tidak karu-karuan. Ternyata istri saya galaknya setengah mati, lebih galak dari macan. Ya.
Nah, itu seringkali terucap di dalam konseling ya keluarga-keluarga yang datang kepada kami. Ya, banyak orang berpikir, dulu menikah walaupun saya sudah Kristen tapi tidak doa dulu, menikah langsung ya. Padahal mereka tidak dijodohkan, menikah begitu saja ya. Karena cinta katanya ya. Tetapi ada banyak orang berpikir ya bahwa mereka sudah salah menikah. Ya. Kok ternyata setelah menikah tidak cocok ya. Berantem terus, ya, bertengkar terus. Ya. Tidak ada kecocokan sehingga membuat banyak orang untuk memutuskan untuk bercerai. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, yang namanya di dunia ini ya, tidak ada yang cocok. Betul? Dunia ini tidak ada yang cocok. Seorang wanita, seorang pria yang menikah dari background keluarga yang berbeda, apalagi kalau sukunya berbeda, kalau imannya beda lebih parah lagi. Itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Pasti terjadi ketidakcocokan. Tidak ada di dunia ini wanita, laki-laki dan pria langsung cocok ya. Tidak ada. Ya. Saya menikah dengan istri saya memasuki tahun 25 tahun ini, Pak. Ya. 25 tahun saya menikah dengan istri saya, ya. Kalau ditanya cocok enggak, Pak? Kalau dibilang cocok, ya enggak cocok. Ya. Istri saya dibesarkan oleh ibunya yang suku Jawa asli. Ya. Sedangkan saya dibesarkan dari keluarga Tionghoa. Ya. Status sosial perbedaannya, rentangnya cukup jauh. Ya. Secara usia perbedaannya 9 tahun, cukup banyak. Ya. Secara rohani, ya, sejak muda saya melayani Tuhan. Ya. Waktu pertama kali menikah, istri saya minta berdoa, cuman berdua aja, disuruh doa, enggak bisa. Nah, tetapi ketika kami berjalan dalam pimpinan Tuhan, ya, banyak hal yang tidak cocok, tetapi ketika kami berdua berkomitmen, mengupayakan, mengusahakan pernikahan menjadi bahagia, maka Tuhan akan memberkati keluarga kita. Sekalipun kita tidak cocok, ya. Banyak orang berpikir, aku tidak cocok sama suamiku, aku tidak cocok dengan istriku, lebih baik aku cerai saja. Kalau ada orang seperti ini orang yang kekanak-kanakan, orang yang belum dewasa, ya, ya, enggak cerai karena enggak cocok, ya, itu sangat kekanak-kanakan, childish. Ya. Sebuah pernikahan bisa bahagia, bukan karena cinta, bukan karena asmara. Keluarga bisa berbahagia karena itu diupayakan Bapak Ibu Saudara, mengandalkan kasih. Yang namanya kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri, kasih yang suka memberi, kasih yang tidak cemburu, itulah kasih agape. Zaman sekarang, ya, orang-orang anak-anak muda khususnya lebih suka ya membesar-besarkan kasih eros, cinta asmara, itu yang dibesar-besarkan. Banyak mendengarkan lagu-lagu tentang cinta yang sangat romantis, yang sangat puitis. Luar biasa. Kalau dulu saya mengenal lagu-lagu cinta, lagu barat ya, bisa minta di E minor. You're my everything, the sun that shines above, you make the bluebird sing. The star that twinkle way up in the star, tell me I'm in love. Wih, kata-katanya sangat indah. Matahari bersinar, ya, bintang-bintang, twinkle little star, ya, sangat puitis, sangat indah. Tetapi apakah cinta yang seperti itu bisa membuat keluarga bahagia? Saya katakan tidak bisa. Hanya satu, firman Tuhan katakan, hai suami-suami, agapau istrimu. Ya, hai suami-suami, kasihlah istrimu dengan kasih agape, bukan lagi dengan kasih eros.
Tetapi kasih agape yang membuat keluarga kita menjadi bahagia. Apa itu kasih agape? Kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak mementingkan diri, kasih yang tidak egois, kasih yang suka memberi, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak cemburu. Itulah kasih agape. Dan kasih agape satu-satunya yang bisa membuat keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Tidak ada laki-laki perempuan yang cocok 100%. Ya, semuanya pasti tidak cocok. Tetapi tugas kita adalah mengupayakan, baik suami maupun istri, mengupayakan untuk keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Ya. Jadi keluarga bahagia itu adalah sesuatu yang kita usahakan. Ya. Sesuatu yang kita upayakan sampai kita menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya mencatat sebuah quotes yang sangat menarik. Conflicts are not a sign that you have married a wrong person. They simply affirm you are human. Ya, dalam bahasa Indonesianya, konflik-konflik bukanlah sebuah tanda bahwa kamu telah menikahi orang yang salah. Ya, tetapi konflik tersebut ya meneguhkan bahwa kamu ini adalah manusia biasa. Manusia biasa. Ya. Suatu ketika ada seorang kakek dan nenek merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-75. Wah, dahsyat. 75 tahun mereka menikah. Lalu MC-nya mewawancarai sang istri, ya. MC itu bertanya kepada sang nenek, "Nek, kenapa nenek bisa menikah selama 75 tahun? Ya, pasti suami Anda, kakek ini adalah kakek yang sangat romantis, sabar, kakek yang sangat baik hati." Ya. Lalu sang nenek berkata, "Oh tidak, suami saya itu kejelekannya banyak sekali." Kaget MC-nya. "Sebanyak apa, Bu? Sebanyak apa, Nek?" "Sebanyak bintang-bintang di langit." Wih, banyak sekali dong. Tetapi jawaban yang kedua daripada nenek tersebut, "Namun ketika esok hari ya matahari terbit, maka bintang-bintang di langit itu pun lenyap semuanya." Kejelekan suaminya hilang. Karena apa? Karena ditutupi oleh kasih. Kasih menutupi pelanggaran. Ya. Kalau engkau berkata dalam hatimu, "Aku sudah menikahi orang yang salah." Ya, hari ini saudara bertobat. Amin. Nah, ada berita gembira bagi orang-orang yang salah menikah, yang merasa salah menikah. Ada berita bahagia, berita gembira. Dalam Alkitab ada satu pemulihan keluarga yang sangat luar biasa. Ya. Dan di situ Tuhan ingin membuktikan bahwa orang-orang sekalipun mereka salah menikah, ya, Tuhan bisa memulihkan keluarga tersebut. Sudah melihat siapa contohnya? Ya, saya mau tanya dulu, siapakah pengganti Raja Daud? Salomo, ya. Nah, saudara tahu Salomo ibunya siapa? Ibunya Salomo siapa? Batseba. Nah, saya mau tanya, pernikahan Daud dengan Batseba ini kehendak Tuhan atau bukan? Bukan. Tapi kok kenapa Salomo yang jadi raja? Saya mau tanya, Salomo jadi raja itu sudah Tuhan tetapkan jauh-jauh hari atau dalam keadaan terdesak, Salomo jadi raja? Saya mau tanya, yang mana? Tuhan sudah menetapkan Salomo menjadi pengganti Raja Daud jauh-jauh hari sebelum terjadi, betul? Tapi ibunya Salomo adalah Batseba. Apakah berarti pernikahan Daud dengan Batseba direstui oleh Tuhan? Saya mau tanya. Halo? Tidak, ya? Nah, tapi kok kenapa Salomo yang dipilih jadi raja? Jelas ini keturunannya Batseba, Tuhan tahu. Nanti menikahnya bakalnya berzina tuh. Kok dipilih? Berarti Tuhan setuju dong dengan pernikahan
Daud dengan Batseba? Ayo, gimana mau jawabnya? Ya, Tuhan setuju dong pernikahan antara Batseba dengan Daud, yang dipilih Salomo? Tuhan tidak setuju, karena itu adalah dosa. Amin. Dosa adalah dosa. Tuhan tidak pernah menyetujui pernikahan antara Daud dengan Batseba, karena itu dia ambil istri dari Uria dan dibunuh sekalian. Nah, yang ingin Tuhan sampaikan melalui cerita ini, ya, gini loh, sekalipun Daud itu salah nikah dengan Batseba, menikahnya tuh tidak benar di hadapan Tuhan, salah menikah. Tetapi kalau orang ini bertobat, ya, Daud dan Batseba bertobat, Tuhan bisa memulihkan keluarganya, ya, lebih daripada ketika orang yang merasa tidak salah menikah. Itu loh janji Tuhan. Buktinya Salomo dipilih Tuhan menjadi raja. Ini membuktikan bahwa Tuhan sudah memulihkan pernikahan antara Daud dan Batseba. Yang tadinya tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tadinya ada sebuah perzinahan, tetapi karena mereka berdua bertobat, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan saking dipulihkan, saking luar biasanya Salomo yang ditetapkan menjadi pengganti Raja Daud. Ada berita bahagia bagi Bapak Ibu Saudara yang saudara pikir Anda menikah, atau mungkin di sini banyak yang sudah usianya senior. Mungkin disampaikan kepada anak-anak yang sudah menikah, yang merasa salah menikah, ya. Saudara bisa sampaikan, Tuhan yang kita sembah bisa memulihkan keluarga suami istri, pasang suami istri yang mereka pikir mereka telah salah menikah. Ya, Tuhan bisa memulihkan bahkan lebih daripada orang yang merasa tidak salah menikah. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizatnya. Ada 4 hal yang bisa kita belajar pada pagi hari ini. Kalau kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Ya, yang pertama, ya, Tuhan sanggup mengadakan mujizat, mengubah air tawar menjadi anggur yang manis. Tuhan sanggup mengubahkan cinta yang sudah padam, cinta yang sudah tawar itu diubahkan menjadi anggur yang manis, sehingga suami istri kembali memiliki anggur cinta yang manis. Yang kedua, jangan pernah mencemari ranjang pengantinmu. Jangan berzina, jangan berselingkuh. Sebab ketika orang berzina, dia membawa roh zina masuk dalam keluarganya dan itu akan menghancurkan keluarganya. Ya. Yang ketiga, kita belajar bahwa istri akan menjadi pohon anggur di dalam rumah tangganya. Menjadi pendidik, membesarkan anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Suami punya tugas untuk mencari nafkah, bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, bahwa Tuhan bisa memulihkan orang-orang yang salah menikah, bahkan dipulihkan lebih dahsyat lagi, lebih daripada orang-orang yang menganggap dirinya tidak salah menikah. Maka ketika kita melakukan semua ini, saya akan percaya keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian. Sebelum kita berdoa, minta dikunci D. Tak terbatas kasih Tuhan. Bila kasih Tuhan senantiasa tinggal dalam hati kita. Haleluya. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu katakan semusim. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sementara piano mengalunkan lagu ini dengan lembut, firman Tuhan sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan rindu memulihkan keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga orang-orang percaya di akhir zaman ini. Ada 4 poin yang bisa kita pelajari saat kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita belajar bahwa mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah di dalam pernikahan Kana, mengubahkan air tawar menjadi anggur. Ini berbicara suami istri yang hatinya sudah menjadi tawar. Tuhan sanggup mengubahkan menjadi anggur cinta yang manis. Ada cinta dalam keluarga tersebut, ada rasa manis dalam keluarga tersebut. Dan yang kedua, kita belajar, jangan pernah mencemari ranjang pengantinmu. Jangan berzina, sebab orang yang berzina akan membawa roh zina masuk dalam keluarganya, akan mentransferkan roh zina dalam keluarganya. Oleh sebab itu, jaga kekudusan. Yang ketiga, kita belajar, seorang suami bertugas untuk mencari nafkah. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan, usaha pekerjaannya pasti diberkati oleh Tuhan. Seorang istri ada di rumah, menjadi pohon anggur yang bisa membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Dan yang keempat, orang yang menganggap telah salah menikah, janji Tuhan yang indah, sekalipun pasangan suami istri merasa salah menikah, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Pagi hari ini saya rindu berdoa untuk seberapa banyak engkau yang rindu keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Engkau rindu keluargamu menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Engkau yang rindu didoakan, engkau angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tetap tinggal di tempat, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Ya. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan.
Mungkin dalam keluarga mereka mengalami pergumulan. Ada badai masalah yang menerpa perahu kehidupan keluarga mereka. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan air tawar menjadi anggur yang manis Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, pulihkan keluarga-keluarga mereka Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan di dalam keluarga mereka, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyatakan kuasa mujizat-Mu. Engkau sanggup menyatakan kasih agape-Mu Tuhan, untuk mengikat keluarga mereka dengan tali kasih agape. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti bicara, tetapi Allah Roh Kudus, biar Engkau memutarkan firman-Mu dalam hati kami. Biar firman-Mu tertanam dalam-dalam di dalam hati kami, berakar kuat, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala, Bapak Pendeta Didik Nathanael Tuhan. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Hikmat, marifat, pewahyuan yang berasal dari Engkau Tuhan, Engkau curahkan atas hidupnya. Lengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bahkan Engkau berikan hati seorang Bapa untuk boleh memfathering semua jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Bahkan lebih lagi dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kekal nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, puji nama Tuhan, bersyukur untuk pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Honggo Effendi yang sudah memberkati kita semua. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini, dan kami dari jemaat Gereja JKI Bethesda ingin memberikan suatu kenang-kenangan oleh-oleh untuk Bapak yang terkasih. Ya, untuk itu kami mohon sekali lagi kesediaan Bapak untuk berdiri, dan kami mohon untuk Bapak Coki untuk bisa memberikan kenang-kenangan ini oleh Ketua Panitia Retret kita pagi hari ini. Ya. Ya, dipersilakan. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Mungkin dari kota Pak Honggo Effendi ini banyak bandengnya, tapi ini bandeng dengan rasa cinta yang kami berikan untuk Bapak Pendeta Honggo Effendi. Terima kasih pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih, untuk info selanjutnya setelah ini kita akan ada game. Kemudian ini ada HP yang ketinggalan di luar, mungkin punya siapa saya kurang tahu, karena ini mati, dalam keadaan mati. Mungkin ada Bapak Ibu yang merasa kehilangan HP, nanti bisa menghubungi saya. Dan untuk menutup sesi ini kami mohon Bapak Pendeta Didik menutup di dalam doa berkat. Mari sekali lagi kita akan berdoa kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang peduli, Tuhan yang sungguh-sungguh memperhatikan dan merindukan kehidupan keluarga yang berkemurahan, berkemenangan dan berbahagia. Dan kami percaya sampai hari ini tangan Tuhan itu setia seperti tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai kami. Sehingga Engkau bawa kami ada di tempat ini, di kota Solo. Dan kami boleh diperlengkapi melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Honggo Effendi. Tuhan, kami semakin yakin bahwa berkat itu sudah Tuhan sediakan bagi kami. Hal yang benar itu Tuhan sudah sediakan untuk kami. Dan kami berdoa biarlah apa yang kami dengar bukan saja menjadi sesuatu yang biasa, namun itu akan mengubahkan dan membuat hidup kami menjadi berbeda. Kami pulang dari tempat ini dan kami akan melihat sesuatu yang baik yang kami bawa melalui kehidupan kami.
Diberkati Bapak Ibu, keluargamu, seisi rumah, mudahkan keluarga besarmu dengan berkat yang spesial. Kami berdoa berkati untuk pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Honggo Effendi bersama dengan tim, terlebih keluarga di kota Solo ini. Biar Solo menjadi kota yang mulia, kota yang terhormat, kota yang sungguh menghadirkan kerajaan Tuhan. GKI Pondok Daud hadir dan menjadi terang dan garam di kota ini. Berkati untuk visi yang sudah dikembangkan, selalu ditumbuhkan, dan hal-hal yang dikerjakan, dirancang, didoakan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk sesi hari ini yang sudah kami terima, dan kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami menutup untuk pertemuan kami, ibadah kami sesi hari ini. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya.